Oke guys, kali ini ada servisan. Nah, ini sudah menjelang malam, tetap saja servis terus gitu. Seperti ini guys ya. Ini dia minta, ini jam tangan jelek, minta dibuat finishing jam klasik gitu model-modelnya. Aduh, capek guys ini. Ya fish terus ini guys. Mulai jam brand jam mewah, namun tidak jam mewah tak tampilkan di sini saya. Yang umum saja, ini langsung saja kita press gitu. Oke, seperti ini. Aduh, itu kalau tak gini dah loyo ini guys. Nah ini juga susah ini tuh ndak boleh asal guys ya. Jadi kita ambil di sini saja biar tidak mempengaruhi pemandangan. Nah gitu, ambilnya dari atas ini. Seperti ini guys. Seperti itu. Aduh, ini juga lengket ini kayaknya. Tangannya udah capek ini guys. Aduh, ini mesinnya bisa ndak ini? Lengket. Lengket dulu. Tes. Sebentar guys. Capeknya tukang servis tuh seperti ini, tapi kita harus syukurin ya, gimana ya, nanti ada aja. Embun kacanya ya, kita bersihkan. Duh, ini juga jelek kotor kayak gini. Untuk servisan Abah ini udah pernah, orangnya puas banget, dan ini ada lagi dia minta sama, itu sangat puas orangnya. Taruh sini aja dulu, kita finishing dulu. Nah seperti ini, finishingnya menggunakan ini aja.
jatuh. Gini guys. Nah, kita kalau finishing atau ganti warna itu nggak usah seperti ini ya, nggak usah lama-lama. Perhatikan saya baik-baik. Ini kan langsung warnanya jadi ini ya, kuning. Kita hilangkan kuning sehingga menjadi rose gold. Namun kalau lama-lama jadi putih. Oh, itu kelamaan kalau kayak gini. Kalau agak susah, agak mudah. Sebentar, kita gunakan ambil seperti ini aja, yang mudah ya. Nah gitu, potong sedikit saja seperti itu. Nah nanti baru proses terakhir. Nah ini kayak gini, kalau udah kayak gini nanti baru gunakan ini. Kita tipiskan dulu menggunakan ambil. Ingat jangan keras-keras ya, jangan keras-keras, nanti malah menghantam bodinya. Kita ini intinya hanya untuk untuk menghilangkan ininya saja. Namun sini nggak ada kertas, ambil yang paling kecil, nggak ada, ini habis. Hilang ya. Tidak apa-apa ini guys. Aduh. Nggak boleh lama-lama ya, harus sesuaikan saja, jangan sampai kena kaca juga. Kalau kena kaca nanti malah kacanya tergores. Nah gitu. Nah ini deh, ini dulu kita di pinggir bagian ini dulu kita hilangkan. Nah seperti ini. Tekniknya finishing ini, dalam ilmu finishing itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah warna putih, yaitu warna dasar dari bahan besi itu sendiri. Itu biasanya kalau besi enggak, chrome-nya itu putih dulu, lalu dibuat bunganya gold atau rose gold, baru dibuat gold seperti ini. Apa mencret? Nah sekalian di sini aku mau ngomong gitu. Dulu gitu, ini kalau misalkan teman-teman itu yang mempunyai masalah pencernaan khususnya sama anak, ini sudah praktekkan gitu. Dulu anak saya tuh divonis meningitis dan diare akut. Nah gitu, satu hari ini bisa mencret itu sekitar 50 Bu ya, 50 lebih.
Hah? Antara 30-an lah kurang lebih, udah sampai 50 ya, pokoknya banyak lah gitu. Itu selama berminggu-minggu, bahkan ambil 1 bulan, bukan berminggu-minggu, ambil 1 bulan. Namanya aku juga kadang lupa kan, hitungannya 1 bulan lah kurang lebihnya. Itu dibawa di rumah sakit. Nah itu di rumah sakit setiap hari yang dikasih apa? Obat Elbio. Elbio ini kandungannya saya periksa, lalu harganya saya cek di Google, itu sekitar 15 ribuan. Obat dari dokter langsung. Elbio itu enggak sembuh-sembuh. Lalu disuruh belikan susu bebas laktosa. Susu bebas laktosa juga aku sudah cari kemana-kemana hingga dapat, namun juga tidak reda mencretnya gitu. Ini mulai dari, karena aku panik, aku mengikuti mulai dari pintu belakang hingga pintu depan, mulai dari dokter hingga dukun, udah tidak bisa semua, tidak bisa semua gitu. Lalu saya berpikir mekanisme mencret, karena sudah terpaksa, karena sudah apapun dikerjakan nggak bisa semua, diobatin di kedokteran nggak bisa, perdukunan juga nggak bisa, kesawan ini itu. Aku berpikir gitu, aku ngobrol sama kentir. Rebutan kentil itu ada di situ. Temanku ini nanya diapain, nah, gitu. Karena dalam magnetis kan ada tahap-tahapnya. Yang tahap pertama yang saya perhatikan itu adalah mencretnya dulu harus hilang, nah, gitu. Itu tidak bisa, kedokteran tidak bisa, dukun juga tidak bisa gitu. Lalu aku teringat, ini aku teringat dulu. Waktu kecil aku mencret diberikan obat oralit, nah, gitu. Ini hampir oralit, terus tak buatkan oralit, akhirnya hampir reda, namun belum selesai, belum tuntas, tapi mencret lagi akhirnya. Oralit itu apa, teman-teman bisa googling sendiri cara membuatnya bagaimana. Cuma garam sama air, garam sama gula dan air. Setelah dapat penerangan tentang mencret, aku setelah ngobrol itu, maka aku memberinya madu. Namun ada efek sampingnya, ini ada efek sampingnya, teman-teman. Kalau mau niru ini harus bersiap siaga secepat mungkin, nah, gitu. Aku memberinya madu, mencretnya langsung berhenti, ya gitu, berhenti seketika, itu berhenti. Namun sifatnya madu, dia itu kalau di dalam tubuh kan mengandung asam, makanya fermentasi di dalam perut ini, yaitu dia akan membuat perut buncit. Anginnya itu banyak, mencretnya apa itu hilang, kembungnya iya, nah, gitu. Nah kalau teman-teman ini saya rasa nggak bisa melakukan sendiri, harus dibawa ke bidan atau ke rumah sakit yang mumpuni, yang memiliki wawasan luas ya. Untuk menghilangkan kembung ini itu harus disedot menggunakan suntikan yang sudah dikasih selang, yang dicobloskan ke anus itu, cobloskan ke anus, baru perutnya apa itu nanti bisa kempes. Nah itu efek sampingnya itu di situ. Kalau tak kasih madu, madu itu kadarnya zat asam, punya zat asam, jadi nanti dia akan menjadi gas di dalam, nah, gitu.
sembuhnya dengan itu, namun efek sampingnya itu seperti itu, harus disedot dengan suntikan ini dengan kadar tertentu. Ingat, ini untuk menyedot angin ini saya tidak rekomendasikan ke teman-teman, harus pengawasan medis ya, bukan sendiri kalau memang nggak punya ilmu medisnya. Karena biar tidak salah ya, seperti itu efeknya, seperti itu dimencretnya. Nah seperti itu. Aku sudah berbagai macam obat kedokteran seperti Albio itu terus setiap hari terus, nggak ada perubahan, dokternya kok ngasihku terus gitu loh. Akhirnya ya aku ini step sendiri. Ya mentang-mentang mungkin aku gara-gara BPJS pun kelas 3, kelas gratis dari pemerintah, atau mungkin seperti itu, apa memang begitu prosesnya aku juga nggak tahu, namun seperti itu. Lalu dokter pun juga menyerah dengan obat ini, akhirnya disuruh memberikan susu bebas laktosa itu. Aku udah cari-cari kemana-mana hingga dapat, namun masih juga cemecetnya nggak hilang. Ada teman yang dari rumah sakit yang sama-sama sakit kasih saran ini ke dokter, pakai dukun ini. Ya namanya orang panik ya, ayo saja, kemanapun akan saya cari obatnya, aku bilang gitu. Ya akhirnya dikasih sekujur tubuh itu bobok, aku sampai nggak tega itu. Akhirnya ya tetap masih mencret sampai satu hari popok 1 bungkus lebih itu habis. Itu yang menjadikan itu anak lemas, itu seperti itu. Mau tak, karena sanggil putus asa, mau tak obatin apa ini yang versi khodam, menggunakan khodam, pengobatan non medis seperti itu, pengobatan orang-orang zaman kuno. Itu nggak logis juga, aku bilang gitu, itu nggak logis, nggak ada sangkut pautnya gitu. Karena ini memang 100% medis, aku lihatnya itu medis. Anak kecil kasih gitu-gitu itu nggak mempan, sebenarnya itu seperti itu. Karena akalnya belum menerima yang namanya sugesti. Karena pengobatan non medis ini lebih ke sugesti, hipnoterapi, nah seperti itu. Jadi nggak semua harus diobati dengan pengobatan dukun itu atau doa-doa saja, itu tidak semuanya bisa. Itu guys. Harus paham yang namanya mekanisme. Mekanisme itu meskipun tidak saya jabarkan secara detail, namun kita sudah belajar sampai sini, sudah mengenal apa itu mekanisme, lalu logika, lalu praktek seperti ini gitu. Nah ini setelah menjadi apa itu ini rose gold, itu kita finishing dengan ini gitu. Nah karena sudah kita finishing, maka hasilnya akan menjadi indah seperti ini guys. Nah ini gelap ya, ini udah mau malam masalahnya. Ngomong-ngomong soal pengobatan ini, dari kecil aku hidup terlantar, itu tidak pernah yang namanya masuk rumah sakit, boro-boro masuk rumah sakit. Bisa makan pun udah untung. Bayangkan bro, anak SMP, kelas 1 SMP hingga kelas 1 SMA hidup sebatang kara.
gitu. Anak ini sudah mengenal yang namanya malu, meminta malu. Nah, itu sama orang malu. Kalau masih SD minta makan sama mak lek, bu lek, gitu itu wajar. Namun kalau sudah SMP memiliki pemikiran malu, gitu. Malu meminta ini itu. Pernah tak tahan sampai 3 hari, nah gitu, makan. Bahkan lebih setiap hari aku kekurangan makan, gitu. Nggak makan 3 hari, makan air putih saja pernah. Lalu cerita-cerita orang dulu katanya makannya menggunakan terasi, tak coba terasi, pernah. Makan nasi putih saja pernah, air putih saja pernah. Nah, gitu. Dari 3 tahun itu pernah tak alami semua. 3 tahun hidup sendirian. Sehingga mental anak, gitu, mental saya waktu itu down, malu kumpul sama teman. Akhirnya aku nggak mau kumpul sama teman karena saya memiliki kekurangan. Bahkan aku sempat putus sekolah waktu SMP itu, nggak pernah masuk sekolah. Tadi karena faktor lapar atau bagaimana, akhirnya aku nggak mau minta makan bule saya terus. Bule saya punya kambing itu saya gembalakan, gitu. Karena memang aku sampai akhirnya aku memiliki atau istilahnya itu zona nyaman menjadi sebatang kara, hingga terciptalah rasa zona nyaman. Nah, situ. Secara psikologi itulah penyebab saya introvert. Yang introvert itu apabila bertemu dengan banyak orang, nah gitu, energi kita itu menjadi terkuras, gitu. Sulitnya bersosial, gitu, di lingkungan. Namun aku tahu bahwa ini aku sebenarnya bukan introvert dari lahir, karena faktor pertumbuhan saya yang mendorong saya untuk introvert. Nyatanya aku di mana perantauan memiliki banyak teman dan bisa menghadapi kekurangan dan kelebihan masing-masing teman, bahkan menjadi seorang pemimpin kerja pernah, atau sekarang admin orang lapangan, gitu. Waktu saya SMP dulu sudah males berkumpul sama teman, hingga aku membuat ingin berteman. Baiklah, aku berteman saja dengan Tuhan. Nah, gitu, aku berteman dengan Tuhan. Semua keluh kesah, semua rintangan yang saya hadapi ini hanya saya ceritakan ke Tuhan, seperti itu. Aku gak peduli kau mau apakan, yang penting aku enak banget cerita sama kamu, karena Tuhan ini tidak pernah memarahi, itu gak pernah. Tak marahi ya diam, nah, tak salahkan ya diam, gitu. Tak apain aja diam. Makanya aku lebih nyaman waktu kecil itu curhat kepada Tuhan. Tuhan adalah pendengar yang baik, karena dia tidak akan mengasih nasihat itu juga agak pernah seperti itu tuh. Tak marahin ya diam, tak apa aja diam. Itu berlanjut terus. Nah, itu pernah sekali itu saya terbaring lemas karena memang nggak makan 3 hari. Nah, gitu. Tidak makan 3 hari, lemes. Saya nggak mau cerita sama siapapun. Nah, gitu. Kemungkinan ya kalau nggak ditolong ya mungkin aku sudah mati terbaring, nggak makan seminggu atau berapa, gitu. Ada aja orang yang datang ngasih makanan, seperti itu terus. Nah, gitu.
Jadi anak kecil yang nggak bisa apa-apa ini seperti saya itu seperti itu. Ya kemungkinan saya ini banyak yang nemanin ya, sehingga mungkin anak-anak yang kelaparan itu banyak. Waktu lebaran merasa nggak punya orang tua gitu, akhirnya menganggap Tuhan ini sebagai teman. Nah, gitu. Lalu suatu ketika ada orang ganteng, nah, itu wajahnya bercahaya, itu datang ke rumah. Orang ganteng, wajahnya bukan ya kayak blasteran gitu, datang ke rumah gondrong. Nah, gitu. Saya punya makanan 1 piring. Nah itu saja yang saya punya, makan cuma 1 piring itu. 1 piring. Orang itu datang minta makan, datang sama saya minta makan, sedangkan makan saya 1 piring itu untuk 1 hari. Nah gitu. Akhirnya tak kasih makan saya, ya udahlah gitu, mungkin kamu yang lebih membutuhkan lah, aku ngono. Nanti aku ada yang ngasih lagi kok, aku kan gitu. Nah, lalu kita bercerita-cerita gitu, cerita begini-begini, tanya jawab ya enak, tanya jawab cerita-cerita enak. Nah, gitu. Lalu zuhur ini kita ke musolanya dulu masih jelek, musola saya jelek, masih batu batas bangunan. Nah, gitu. Masih sekarang udah keramik, dulu belum, masih bata-bata biasa. Aku diajak ke sana, ayo ke sana, lanjut ke sana, ngobrol-ngobrol terus enak. Sampai orang ini tak perhatikan tuh mukanya tuh berseri. Aku kagum sama ketampanannya itu, aku kagum. Dalam hati bilang, orang ini tampan banget, apakah orang ini malaikat, aku bilang gitu. Sampai dia mandi di kulah dulu, itu tak intip, apakah nanti badannya bercahaya, dan tidak, oh sama seperti manusia biasa. Ya, tak intip, tak ikutin, dan ternyata orang tersebut dikenal orang-orang itu sebagai orang gila. Loh, kok orang gila aku gitu? Apa mungkin aku sudah gila ya kok bisa nyambung ngobrol sama dia? Itu kan orang waras, atau mungkin aku juga yang gila? Nah, gitu. Ya, jadi ini orang gila. Akhirnya sampai berapa ini, 1 minggu dia datangin saya terus, sampai terus akhirnya aku muak dengan sandiwaranya, aku muak gitu. Aku tahu kalau kamu bukan orang gila gitu, nggak usah berpura-pura depanku, tak marahin. Nah, seperti itu. Aku paling nggak suka kalau kamu berpura-pura, aku suka gitu. Lalu dia nggak pernah datang. Nah, itu dia memberi saya sebuah surat, yang surat itu sudah dijabarkan semua maknanya, namun aku nggak mudeng. Nah, gitu. Aku nggak mudeng, maksudnya apa, aku nggak mudeng. Aku nggak bisa baca juga, nggak bisa baca. Baca, minta bantuan. Nah, itu orang-orang yang menguasai, yaitu menguasai kitab kuning, yang bisa membaca juga tidak bisa baca orangnya. Lalu ada teman saya yang sekolah di Bungo, kalau saya kan wedungnya itu Kenduren. Sekolah di Bungo itu punya guru yang pintar bahasa-bahasa seperti itu. Akhirnya sampai sana, guru itu bilang, mana suratnya gitu. Oh, ini artinya janjinya seorang laki-laki sama perempuan
itu pasti ini tentang cinta gitu. Oh berarti ya mungkin orang itu ya dulunya gila cinta waktu di pesantren, aku bilangnya gitu. Ya udah. Sebelumnya itu ada tetangga saya yang ahli kitab itu menyuruh untuk menyimpan, ya udah sampai tidak simpan sampai sekarang, tak simpan gitu. Sampai sekarang soalnya tak simpan, disuruh simpan saja gitu. Gitu. Lalu di surat itu sebelum penjabarannya tuh dikasih satu huruf ini mewakili semua kehidupan, satu huruf. Atau kita bisa sebut teorinya apa itu, teorinya apa yang orangnya jenius tapi apa itu autis itu siapa itu yang relativitas gitu, seperti itu. Satu huruf ini hurufnya bulat seperti O, gitu, bulat seperti O. Tapi disitulah semua kejadian diatur, gitu. Orangnya menjelaskan itu semuanya, semua dijelaskan semua. Nah gitu, dijelaskan semua panjang lebar hingga yang bawah itu tulisan Arab itu seperti ini yang sekarang sudah saya bisa baca barusan, setelah dari berapa bulan, 1-2 bulan ini atau 3 bulan ya aku 3 bulanan itu sudah saya bisa membaca 2 bulan kemarin, yaitu bunyinya adalah halalan rajuluha an-sabauha sokhiyallah, gitu. Dianggap janjinya seorang halalan ikrar rajuluha, gitu. Jadi dianggap janjinya seorang laki-laki sama perempuan, gitu. Itu ya memang bacanya seperti itu, namun itu membacanya harus menggunakan majas karena tidak merujuk satu huruf itu yang tidak saya terangkan sama orang, gitu. Jadi arti aslinya adalah, gitu, orang ini gitu ingin menjadi teman saya, itu ungkapan. Kalau zaman dulu kan ada seorang cendekia yang mengeluarkan syair, gitu. Syairnya itu kurang lebih seperti ini. Ulu jam'in mu'anasu, gitu. Jadi dia menganggap semua orang yang sesat di sekitarnya, gitu, yang menentang dia itu dianggap sebagai seorang wanita. Lah itu membacanya dengan majas sama mantek, gitu, nggak boleh bisa. Lah mu'anas di sini itu ibarat saya, mu'anas itu adalah ikrar rajuluha an-saba nisa, itu diibaratkan seorang wanita yang butuh bimbingan, seperti itu. Gitu. Jadi aku pernah ditanya, terus aku dekat sama guru sekolah namanya siapa, guru sekolah saya itu orang yang sedang menjalani tauhid, gitu, guru sekolah saya itu. Dikasih ini pertanyaan aku tahu semua, ya taunya setelah aku dikasih kender, gitu. Langsung dulu aku kender sama bilang gini, man arofa robbahu faqad arofa nafsahu aswatu ana pengiran ilawah anane wong urip. Itu bacaan dicampur badan nyawa sun ningkaraken tapi juar hakim wa, gitu. Aku nggak tahu maksudnya gimana iki, opo nani iki ilmu opo lek aku ngono, gitu. Kita kira itu ilmu apa, terus dijabarkan. Oh akhirnya saya tahu, namun sebatas tahu, gitu. Kamu mengenal Tuhan, ya itu kalau kamu mengenal Tuhan, kalau kamu mengenal hal itu dari mana? Karena aku dulu sering pujian Allahu Rahmanur Rahimul
Malikul Kudus. Lah aku kan sering pujian begitu di musola kan. Dari namanya Asmaul Husna dia senyum saja. Nah gitu. Ternyata setelah sampai sini bukan seperti itu. Nah gitu. Bukan kita mengenal Tuhan melalui nama-namanya, bukan. Gitu. Bukan. Baru tahu jawabannya itu seperti itu. Ternyata bukan. Kalau secara logika ya mengetahui Tuhan dengan namanya, namun salah. Tidak seperti itu. Nah, gitu. Hal itu salah. Kender ini seorang bijaksana. Nah, dia akan membimbing, janjinya itu membimbing bukan hanya orang Islam. Nah, itu orang teman-teman yang dari Hindu, dari Kristiani atau dari Nasrani, itu dia juga akan membimbing. Bukan hanya di Islam saja. Kender ini orangnya dia bilang gitu. Ternyata setelah saya dari Rembang ini itu ketemu sama dia, bahkan sempat terekam di kamera saya orangnya. Nah, gitu. Terekam waktu aku bikin konten itu di pantai. Gitu. Ternyata orang ini itu orangnya terekam jalan sambil senyum. Loh, pada saat membuat konten itu nggak bisa. Itu tak buat, mau aku buatnya cerpen merantau, namun belum tak publikasikan sekarang. Aku masih belum berani. Gitu. Janjinya dia akan mendatangi orang-orang yang mencari kebenaran. Nah, kalau hal itu ceritakan di zaman sekarang, ya ngapain? Nggak sinkron. Kalau untuk zaman sekarang sudah nggak sinkron. Ya namun aku di sini kan cerita masa lalu saya. Bahkan sampai sekarang dia itu masih menjadi teman saya. Gitu. Masih sering datang. Namun setelah itu derderan terakhir waktu saya wisuda dan tansodo, nah itu aku marah besar-besaran kepada semua termasuk dia. Gitu. Jadi orang ini tuh legenda di orang-orangnya, orang tasawuf atau sufisme dalam ilmu jurusan filsafat. Kalau misalkan di kan ada itu legenda. Sebuah orang ini adalah orang legenda. Nah gitu, dia menyebutkan identitasnya sesuai itu gitu. Namun kalau aku baca-baca di sini browsing ya, karena aku memang sekarang bukunya itu browsing, nggak kayak dulu beli buku tunda. Disebutkan bahwa orang ini memiliki jenggot yang putih, rambut yang putih. Ternyata waktu bertemu sama saya tidak putih, jenggotnya pun nggak panjang, gitu, hitam. Nah gitu. Nah ini itu. Tapi aku kalau yang ranah di sini, aku ranahnya tasawuf sih. Kalau aku nggak suka tasawuf masalahnya, gitu. Tidak suka, namun ranah cerita ini menuju ke situ. Aku ingin orang yang nasionalis, yang tidak ingin terikat dengan suatu ikatan religi. Aku orang yang nasionalis. Gitu. Kender ini tak jelaskan di sini. Kender itu kalau Islam meyakini itu adalah sosok seorang nabi. Ya dia juga bilangnya seperti itu. Saya adalah utusan, saya adalah seorang nabi, itu yang berasal dari
Persia. Itu kalau dalam Islam adalah Nabi Khidir gitu. Itu saya sebutkan kencer karena memang saya bertemu awalnya dia adalah orang gila seperti itu. Apakah orang ini nyata? Dia memberi surat ini, suratnya pun nyata, ada gitu. Itu nyata orang ini. Wajahnya bersih. Dia terlalu bersih untuk jadi orang gila. Bahkan untuk jadi orang waras itu terlalu bersih juga gitu. Tiba-tiba muncul seperti itu, orangnya tiba-tiba muncul yang datang seperti jelengkong seperti itu, datang tak diundang, pergi tak diantar, semaunya sendiri orang ini. Itu seperti itu. Itu akibat mungkin masa lalu saya tuh seperti itu. Aku penyendiri ya, gitu, nggak mau kumpul banyak orang, hanya fokus sama yaitu membuat Tuhan ini sebagai sahabatku. Karena memang dulu aku memang nggak punya sahabat karena minder ya. Sebatang kara, nggak punya uang, akhirnya minder, nggak mau kumpul sama teman, nggak mau kumpul sama orang, akhirnya seperti itu. Pernah juga waktu di SMP itu menjadi sering dibully teman sebangku saya, itu menjadi sasaran empuk gitu, sasaran empuk. Waktu sekolah itu sering dibuat bulian, dibully istilahnya itu dipukulin, iya dibully ya gitu, karena memang gimana ya, memang hidup sebatang kara sendiri gitu, nggak ada yang melindungi. Nah, gitu, malamnya tuh nggak tahu bisa tidur atau tidak juga nggak tahu, kumpulnya juga sama siapa gitu, tidur di rumah nggak ada orang. Nah, gitu, akhirnya saya pernah membeli buku. Nah, itu buku tentang kesaktian, nah, gitu, di pinggir-pinggir jalan biar saya tidak dibully ya gitu. Saya mencoba bela diri, memukulkan badan saya ke tembok, jases untuk kuat. Akhirnya saya berani memiliki mental. Nah, akhirnya saya memukul seorang anak, memukul teman saya hingga bengkak, dan saya itu lari dikejar-kejar sama orang tuanya, sama kedua orang tuanya, lari dikejar-kejar. Saya berhenti di rumah Pak D saya. Nah, di situ aku mulai trauma, berkelahi juga gitu, gara-gara itu juga. Jadi aku nggak mau berkelahi lagi, takut trauma. Dan saya sampai SMP pun membiarkan diri saya dipukul, nah, gitu. Karena kalau saya memukul, saya akan nggak ada yang melindungi saya sebagai anak batang kara, seperti itu. Nah, aku jadi belajar ilmu itu buku di jalan-jalan kayak gitu, sering belajar buku kesaktian supaya tidak dibully di sekolah. Ternyata itu hanya omong kosong belaka ya, untuk apa ya, menghiasi lah, untuk gimana ya, memberi kepercayaan diri waktu dulu lah, waktu masih zaman sekolah, seperti itu, enggak apa-apa. Sehingga saya ini nanti terusannya saya pun datang ke rumah penulisnya. Buku yang sering saya baca ini aku penasaran, menjadi penasaran penulisnya siapa gitu. Tahu tak lacak ketemu itu dari Pak Gatot, itu tak datangin ke rumahnya. Aku setelah sudah kerja datang ke rumahnya supaya aku ingin jadi penulis. Sebelumnya juga waktu SMA aku pernah mendatangi seorang penulis buku. Dulu dia salah satu 3 serangkai gitu, 3 serangkai ini 3 orang yang menulis buku-buku pendidikan ke rumahnya itu di Demak. Aku juga datang ke situ waktu masih sekolah SMA itu. Hartanya orang itu buku itu luar biasa. Nah, gitu. Kalau sekarang buku nggak ada nilainya, mungkin nggak seperti dulu. Dia bercerita, Mas, gitu, kamu lihat
buku yang saya itu ada sekitar 11 jilid. Nah, 11 jilid. Besar-besar bukunya itu. Itu harganya berapa? 50 juta. Orangnya begitu. Aku bilang wow gitu. 50 juta. Wow, aku bukan karena nilai nominalnya, bukan, tapi karena bukunya memang keren gitu, bukan nominal segitu. Ya nominal itu nomor 2 sih. Tertarik situ. Sampai aku jadi muridmu Suhu gitu. Aku ingin jadi seorang penulis gitu. Orang Demak, Pak Sari namanya. Entah sekarang masih hidup ya atau tidak, aku nggak tahu ya. Moga-moga panjang umurnya lah, karena dulu memang udah tua. Rumahnya di belakang LP Demak, di daerah situ. Orangnya sangat sibuk gitu. Dulu saya membuat makalah, karena saya dalam waktu SMA, makalah yang pertama saya buat adalah tentang cerpen novel seperti itu. Dia kurang tertarik, tapi tidak apa-apa, orangnya suruh nggak diterbitkan. Akhirnya saya merantau dan cita-cita kandas di situ menjadi penulis. Nah, di sela-sela konten saya yang ngawur ini, aku ingin gitu impian saya yang dulu gitu itu tetap hidup, tetap terkenang sampai sekarang gitu. Oke, ini mulai mengenai Kender ini bisa ditanyakan apakah ini orang nyata. Saya bilang orang nyata gitu. Apakah dia datang dari mimpi? Enggak, keadaan genting. Dia biasanya datang kalau cuma keadaan genting saja gitu. Dia enggak bisa dipanggil gitu, enggak. Kayak dulu waktu anak saya di rumah sakit, dia datang itu mengasih doa. Itu aku bilang sama istriku, aku tadi tidur dan ada orang ngasih saya doa begini, namun badanku kan sudah sangat capek kan, paginya udah ngurus ini udah capek, nggak bisa berdiri. Aku mau berdiri nggak bisa. Lalu saya juga pun ke dalam keadaan marah itu, sudah marah sama dia kan, aku lalu abaikan. Nah gitu, dia datang, aku bilang sama istri, dia kasih ini anak makan langsung sembuh gitu. Aku nggak bisa, cuma badanku dulu nggak bisa seperti itu. Itu kadang dia datang saat genting itu. Contohnya kayak dulu pernah datang ke mimpi juga sih. Mimpi waktu udah tak ceritakan, waktu di Sulawesi itu juga. Itu orang itu datang, Kender ini datang waktu ada orang yang mimpi dipegangin 3 orang besar, akhirnya disuruh minum air yang ada cacingnya sehingga dia menderita penyakit medis yang bila di scan di medis itu tidak dapat. Nah seperti itu, aku menggunakan versi khodam, yang pengobatan khodam yang saya pelajari dari itu Jawa Timur. Nah gitu, doa-doa pengobatan plastik orang zaman dahulu istilahnya, karena aku dulu belum mengenal yang namanya logika. Nah gitu, masih apa adanya, nggak seperti sekarang pola pikirnya. Nah itu, aku bermimpi diserang kalajengking besar, aku lari terus itu, terus dia menolong saya. Itu Kender itu terakhir yang di Sulawesi itu seperti itu, dia menolong. Kalau yang dalam mimpi loh itu, dia mengangkat saya, terus saya bilang, loh aku kenal kamu. Nah, itu kan temanku, kamu kan temanku masa kecil. Sebenarnya sebelumnya ya ketemu terus, akhirnya ketemu terus gitu. Siapa kamu? Dia menunjukkan dirinya, aku adalah seorang ini dari Persia, seorang dulu bahasanya lantang, seorang nabi dari Persia gitu. Dalam mimpi itu seperti itu ya, namanya mimpi itu ya bunga tidur, nggak bisa dipercaya. Bunga tidur saya gitu, nggak usah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu namanya orang mimpi kan, orang tidak sadar. Ternyata bunga tidur, mungkin saya dulu tangan saya kebetulan pas disengat oleh serangga atau apa sehingga bengkak. Nah gitu ya, mungkin karena ada sangkut pautan sama mimpi ya, saya jabarkan kayak orang pipis, mimpi pipis tapi ternyata ngompol gitu kan, sama.
Itu kalau yang bagian ini nggak bisa dipertanggungjawabkan, soalnya datangnya lewat mimpi, bukan lewat nyata, tapi orangnya orang itu. Terus pernah dulu kan kalau pokoknya hal-hal yang aneh-aneh, yang nggak layak untuk di zaman serba teknologi seperti ini itu gimana ya, hal-hal yang aneh-aneh itu saya rasa kurang pas untuk di zaman sekarang. Kalau zaman dahulu ya mungkin iya saja, karena anak-anak anak-anak yang hidup di masa mulai 80 sama 90 ini adalah anak-anak yang dibilang beruntung. Kok beruntung? Karena dia berada di masa pertengahan zaman, akhir dari zaman primitif dan awal dari zaman teknologi ya gitu. Seperti saya, istri saya itu anak-anak yang hidup di tahun 90 itu sangat beruntung. Nah, gitu. Karena dia hidup di akhir zaman jahiliyah menuju zaman jahiliyah modern. Nah, gitu. Jadi tetap jahiliyahnya itu gak bisa hilang. Gitu. Jahiliyah primitif, klasik, dan jahiliyah modern. Itu istilahnya mengalami atau menangi, bahasa Jawanya itu menangi, menemui ya, itu sama aja, menemui zaman pertengahan zaman old sama zaman milenium. Nah, gitu. Nah, anak 90 itu seperti itu, menang semuanya ini. Waktu dulu ada tenar-tenarnya aku dulu belum lulus sekolah malah itu udah pergi ke Jawa Timur bersama teman yang saya anggap saudara, dan karena teman saya menganggap saya begitu sebaliknya, itu ke Jawa Timur. Nah, gitu. Teman saya belajar yang namanya kanuragan, dan saya belajar ilmu psikologi. Nah, gitu. Karena saya nggak suka kanuragan seperti itu, sebenarnya nggak suka aku belajar ilmu psikologi. Teman-teman saya belajar, teman saya yang satu itu belajar ilmu kependekaran, ilmu kanuragan, itu di sebelahnya Tambak Beras sana, di Ceweng gitu. Itu ya orang torekoh juga. Itu kalau torekoh ya orangnya itu, kalau di Islam itu ada yang namanya torekoh ya, mungkin di lainnya Islam pun juga ada gitu, belajar di situ. Namun aku nggak suka ilmu kanuragan, itu nggak suka, karena teman saya itu berambisi ingin jadi tentara, sedangkan saya nggak punya cita-cita. Saya yang waktu itu hanya haus akan ilmu pengetahuan. Nah, itu aja. Jadi suatu ketika malam Jumat ya, kayaknya itu ya malam Jumat, Kamis malam Jumat, itu mursidnya datang, guru besar atau mursid ini datang mengambil santri-santri untuk menghadap ke dia. Nah, itu mengambil beberapa santri, sekitar 20 atau berapa puluh santri, termasuk saya dan teman saya, untuk konsultasi mengutarakan niat dan keinginannya mempelajari keilmuan di pondoknya. Nah, gitu. Teman saya bilang, aku ingin bisa masuk ke alam gaib, nah gitu, dan ingin mempunyai ilmu kebal seperti itu. Oke.
di cap. Lalu saya disuruh sendiri ke kamar, kamu ingin apa? Aku nggak ingin apa-apa, memang aku nggak ingin apa-apa dulu. Kanuragan juga nggak minat, ini tuh ya nggak minat, cuma saya ingin ini aja gitu. Cuma ingin apa, pokoknya itu rahasia, kayaknya saya itu masih belum saya sebutkan. Gitu, akhirnya gitu. Aku disuruh apa? Aku disuruh belajar ilmu masuk ke alam gaib. Anjay gitu. Ini aku nggak suka, aku kan nggak suka kayak gitu. Ya udahlah, karena ini perintahnya guru saya yang aku dulu masih sangat takdim ya, waktu itu masih doktrin religi, dan ketakdiman ini masih sangat kental di otak saya, di anak kecil seperti saya dulu. Sekarang udah tua, beda gitu. Aku ngikut saja, sedangkan teman saya ini disuruh keluar 40 hari di Temboro Kediri atau kemana itu, seperti jaulak gitu, namanya jamaah tabligh, mengikuti jamaah tabligh gitu, mengikuti jamaah tabligh di Temboro sana selama 40 hari. Lah aku di situ nggak boleh pulang, nah, gitu. Itu dekat sama Tebu Ireng, tempatnya aku sering ke Tebu Ireng dulu. Masuk ke anggap ini itu sesepuh atau kakak-kakak seperguruan, kakak-kakak sekolah saya di situ, itu ada di sampai 4 tahun itu disuruh itu ndak bisa. Ada yang sampai 5 tahun, bahkan ada yang mencari apa sumber-sumber lain gitu, sampai yang dikejar cuma itu, padahal itu aku nggak suka juga gitu. Yang dikejar cuma itu, sampai pergi apa itu mencari apa itu, mengaji di Samsul Ma'arif, mengaji kitab Samsul Ma'arif itu kitab-kitab primbon orang zaman dahulu, namun berbahasa Arab. Ada yang namanya Toyun melompat bumi, ada yang namanya membuat kertas jadi uang, dan lain itu ada ilmu fiksi, ilmu yang tidak nyata, yang tidak bisa dipraktekkan gitu. Rata-rata memiliki kejiwaan yang tidak normal, abnormal. Jika orang itu mempelajari kitab itu memiliki kejiwaan abnormal. Karena aku belajar psikologi di situ, jadi aku tahu gitu. Beda dengan orang-orang yang belajar ilmu kependekaran di situ. Aku lebih belajar ilmu psikologi, lebih suka itu. Nah, makanya saya tahu Samsul Ma'arif, dia bahkan sampai kejawen ilmu Sekit Kalonjono, ingin masuk alam gaib dan lain-lain tuh dijabarkan, namanya Miswan, sekarang jadi preman, dulu pernah jadi preman di mana ya, di sana terminal Surabaya gitu, terminal Bungurase Surabaya. Jadi waktu datang ke Sulawesi, dicegat calo atau preman ini, ternyata Miswan itu kepalanya. Kepalanya itu adalah kakak seperguruan saya gitu. Ternyata kakak satu sekolah, kalau kakak tingkat saya, kalau dalam kuliah itu seperti itu, kakak tingkat saya dalam itu, yang suka cerita sama saya, dia belajar ilmu Sekit Kalonjono dan lain-lain. Kalau aku dulu nggak seperti itu, jadi ada dipilih 10 anak, itu yang masuk saya sendiri. Di situ 3 hari saya. Pertama disuruh masuk alam gaib ini, dikasih dupa, dibawa ke makam punden, nah gitu. Aku takut, aku lari, aku ya nggak lari, aku takut, nggak berani aku gitu. Terus lagi malam ketiga, nah gitu, malam ketiga itu kalau saya dulu bacanya tuh Yakobir, namun di situ dibantu oleh teman saya nanya Kenter itu tadi, halo bro, wah dia masuk, Kenter lagi, aku bilang gitu, jangan takut bro, aku di sini ya gitu, misalnya kan gitu. Ayo kita masuk ke lorong ini gitu, masuk set, melihat ini set, akhirnya sampai situ saya masuk, nah, gitu, saya masuk, dan gurunya ini tahu kalau saya sudah masuk, nah, gitu.
Itu kalau dalam sini kita hilangkan dulu logika kita, nah, gitu. Kita hilangkan dulu ilmu logika kita, hilangkan dulu sejenak, kamu jangan hilangkan beneran. Itu pertama saya masuk itu dari kaki itu kayak kesemutan gitu. Lalu ada yang namanya sumber bolong di sini potong dan lain-lain itu di kiri kanan saya gitu. Namun kentir selalu mengingatkan, jangan takut tuh, lanjut, misalnya gitu, kentir gitu. Langsung saya mulai dari kaki ini kayak keangkat, ketarik, sampai kepala ketarik, ketarik pelan-pelan, tarik, hingga benar-benar sudah nggak merasakan rasa apa-apa. Aku seperti itu. Pertama masuk itu seperti itu, ketarik dari kaki sampai ke kepala ini ketarik. Lalu di alam maya ini gitu namanya. Aku mau coba kalau di malam maya kan konsepnya sama kayak mimpi ya gitu. Aku mencoba untuk terbang ya, gitu kan. Ini kan mimpi saya, jadi terserah saya gitu. Nggak bisa anjir aku bilang gitu. Ini jadi mimpi atau tidak gitu. Yang jelas ini mimpi aku bilang gitu. Ini mimpi aku bilang gitu terus. Saya mencoba melompat-lompat. Anjir kok nggak bisa ini. Saya coba tarik nafas, terbang gitu, nggak bisa. Akhirnya saya jalan kaki, karena memang tidak bisa. Ini adalah petualangan mimpi saya, aku bilang gitu. Jadi yang mengatur ini seharusnya saya, ternyata tidak bisa. Seperti itu. Kalau sekarang tuh enggak usah kayak gitu. Aku juga kalau kayak gitu enggak mau gitu. Yang namanya itu alam halusinasi, kalau saya menyebut itu seperti alam halusinasi. Dalamnya ya sama kayak alam ini kalau dalam ilmu psikologi itu adalah apa itu, hasil rekayasa otak atau memori-memori yang di otak belakang ini gitu. Itu bukan psikologi, biologi maksudnya malah gitu. Merespon gitu, merekam kehidupan kita, tempat-tempat yang kita lihat dijabarkan di situ. Seperti itu. Karena aku belum pernah membuktikannya sendiri, di situ aku mau membuktikan. Nah, itu aku belum mau membuktikan apakah dedaunan yang saya pegang, saya ambil ini, gitu, nantinya nyata, gitu ya, nantinya nyata atau tidak. Kalau nyata, maka aku percaya dengan alam ini. Namun kalau tidak nyata, ini hanyalah ilusi saya saja. Itu pembuktian saya terhadap logika gitu. Itu seperti itu. Ternyata terus apa itu saya dibangunkan sudah gitu. Saya ketarik lagi ke dalam. Barang yang saya pegang ini jawabannya besok. Ini kok nggak habis-habis ini guys ya. Sekarang juga nggak apa-apa. Ternyata kosong, gitu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa mempelajari hal kayak demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia. Itu dapat menyimpulkan seperti itu. Perbuatan yang sia-sia. Karena ini bagian daripada ilusi atau hayalan kita. Karena dulu mungkin aku dikasih dupa atau wewangian sehingga mempengaruhi kesadaran saya. Seperti itu. Di dalamnya kan ada dupa biasanya. Itu seperti itu, mempengaruhi
Jadi kalau ada orang-orang yang seperti itu, nah gitu, itu sifatnya ilusi, hayalan kita. Makanya dinamakan kebatinan. Jadi hal-hal itu kalau dipelajari itu adalah hal yang sia-sia. Aku yang masuk ke alam gaib, tapi ternyata di situ malah ada orang yang masuk ke alam gaib permanen, guys. Udah kita dengarkan. Ibu Riatin mengalami musibah yaitu dengan meninggalnya suami. Sang suami bapaknya Bapak Usman Kampung Daunan. Itu diulangi lagi. Nah, itulah alam maya yang sesungguhnya, ya itu kalau kita sudah disiarkan. Kalau kita masih dalam belajarnya di alam gaib yang hanya sebatas kita belajar seperti itu adalah alam ilusi. Kalau sudah disiarkan seperti itu bukan alam ilusi lagi, seperti itu guys. Dan ini hampir selesai ya, gitu. Ini tak buat 2 episode aja guys ya. Oke, nanti kan kita tetap di channel Jody Lawali.